Yang pertama tentu kita mau ngomongin yang ini ya, konsep coaching dan counseling. Tadi kita nonton video mengenai karyawan yang telat mulu. Selain telat tuh apa sih sebenarnya masalahnya? Ini bukan. Yang KPI-nya nggak pernah nyampe dong. Di tempat kerja teman-teman tentu ada KPI dong yang dibentuk, ya nggak sih? Ada kan? Nggak pernah nyampe tapi komplain melulu. Terus tidak dapat bekerja dalam tim. Kita sering dengar nggak sih sebenarnya gini, gue enaknya emang kerja sendirian, gue nggak bisa kerja sama orang lain. Jadi gimana dong kalau nggak bisa kerja sama barang orang lain? Tapi kan dia kerja di perusahaan ya, di satu company di mana ada orang lain yang walaupun misalnya dia seorang akuntan gitu ya, yang misalnya kerjanya sendiri. Tapi kan perlu ya, tapi kan perlu ya ngobrol sama orang bisnis development gitu. Si klien itu udah bayar belum? Harganya berapa dan sebagainya, kapan jatuh temponya dan sebagainya. Itu kan perlu ya komunikasi itu. Artinya ya tidak bekerja dalam tim tapi perlu ada interaksi dengan orang lain, bener ya? Kalau kata Bu Reina bikin perusahaan sendiri aja. Tapi kan kalau bikin perusahaan sendiri juga perlu interaksi dengan orang lain dong. Emang dia mau ngerjain A sampai Z sendiri? Kan nggak juga dong. Kan nggak bisa ya. Lalu yang sebelah kanan adalah tidak bertanggung jawab. Ya udah, pokoknya bukan salah gue. Nah, ini ada 3 contoh yang si karyawan bermasalah, ciri-cirinya seperti ini. Lalu biasanya kan kalau misalnya udah bermasalah, kita sebagai leader, kita sebagai HR biasanya kan berbaik hati tuh. Bukan berbaik hati lah, sebenarnya cuman menjalankan fungsinya yang adalah misalnya gini, ya udah deh kita coba benerin deh gitu ya. Kita coba ngikutin program pengembangan diri. Misalnya kita kirimlah mereka ke training, ke apa gitu ya, ke workshop dan sebagainya. Tapi biasanya ogah tuh. Benar gak sih? Saya sih udah nggak bisa lah disuruh ikut-ikut training-training gitu. Saya lelah otaknya, ya dong. Lalu yang kanan ini adalah tidak mau berubah. Itu ciri-ciri yang paling kelihatan. Artinya gini, gue nggak bisa lah pakai aplikasi baru ini. Gue nggak bisa pakai aplikasi gajian. Ribet banget ya, mendingan gue tulis aja deh di kertas seperti zaman dulu gitu. Nanti tinggal di recap aja kalau misalnya udah sebulan. Tiap bulan aja gitu recap di kertas. Ya kan? Sementara kalau misalnya dia pakai aplikasi baru atau tools baru, itu akan memudahkan sekali pekerjaannya dia dong. Tapi biasanya belum nyoba aja udah ogah. Bener nggak sih? Nah, ini adalah teman-teman ciri-ciri karyawan yang bermasalah. Jadi, biasanya yang paling kelihatan ini adalah tidak memenuhi KPI udah pasti. Kagak ngapa-ngapain, Bo. Ya kan? Lalu tidak bisa bekerja dalam tim, tidak bertanggung jawab. Terus kalau mau dipinterin juga nggak mau. Males ah gue, udah mager gitu, ya kan? Padahal kalau misalnya training sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan si company dong, tapi juga untuk kepentingannya si karyawan tersebut, gitu ya. Dan yang paling sering terjadi juga tidak mau berubah itu. Gue males ah, udah enak kayak gitu, ya kan? Nah itu ciri-cirinya teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih akibatnya kalau mereka tetap ada di tempat kita? Teman-teman kan pasti datang ke sini karena punya masalah dengan si karyawan bermasalah ini dong, ya kan? Benar gak? Karena menurut saya setiap company juga pasti punya sih yang bermasalah-bermasalah ini gitu. Nah, untuk jangka panjang ini akan terjadi chaos sih di tempat kerja.
tempat kerjanya jadi nggak nyaman. Misalnya orang yang nggak ngapa-ngapain gitu ya, dibandingkan sama karyawan yang rajin gitu. Nah itu karyawan yang rajin itu kan akan mikir dong, kenapa jadi gue doang yang kerja? Contoh, ya kan? Terus lama-lama juga karyawan yang lain tuh akan terpengaruh nggak sih teman-teman? Ngapain gue rajin-rajin, yang lainnya juga kagak ngapa-ngapain. Ya kan, tempat kerjanya jadi nggak nyaman, lalu karyawan lainnya juga terpengaruh kan dengan kinerja si orang-orang bermasalah ini. Sebagai HR, sebagai leader, teman-teman akan berbuat apa kalau orangnya ada banyak yang kayak gitu? Teman-teman kalau misalnya tempat kerjanya jadi chaos dan karyawan lain juga jadi terpengaruh, akhirnya yang terpengaruh itu juga adalah financial perusahaan. Financial perusahaannya akan terpengaruh karena si orang-orang bermasalah ini makin lama makin banyak. Lalu yang paling parah lagi adalah produktivitas perusahaan itu akan menurun. Dan in the end, ya kalau produktivitasnya udah turun terus dan udah nggak keburu dia papain, company-nya bisa tutup sih. Ya dong. Nah, jadi kalau teman-teman mencium bau-bau ada orang yang memang sudah bermasalah, itu perlu ada action langsung aja sih. Ini ada pertanyaan, saya bacain dulu ya. Kalau yang suka baper terus musuhin yang bikin baper, ini termasuk ke kategori yang mana ya? Kemana masalahnya? Terus musuhin yang bikin baper. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah yang mana nih? Yang bikin baper atau yang baperan? Yang bikin baper itu dia merasa dirinya berhasil karena berhasil membuat baper temennya gitu ya. Masalah yang dibaperin. Masalah yang dibaperin berarti dia sebagai objek dong ya. Nanti kita bahas ya. Tapi gini teman-teman, perlu dibedakan antara dia sebagai profesional dan dia sebagai pertemanan, bener ya? Kalau misalnya dia sebagai pertemanan dan ini adalah sebuah company dan itu sejauh tidak mempengaruhi kinerja dia dan kinerja tempat kerjanya, biasanya masih baik-baik saja. Tapi mereka nggak berteman aja gitu. Tapi kinerja kedua orang itu tuh baik-baik saja, artinya nggak ngaruh gitu ya. Katakanlah si A diskusi masalah kerjaan, ini tanyain oleh Kak Rena. Si A diskusi masalah kerjaan terus si B baper. Padahal diskusinya umum. Nah si B ini masalahnya di kategori mana? Ya baper, bermasalah. Nah nanti kita akan ngomongin ya Kak Rena, kenapa sih ada orang yang kayak gitu, baperan banget gitu. Mungkin gini, di masa lalu atau di kerjaan terdahulu itu ada hal yang menyebabkan dia menjadi begitu. Di beberapa company kan juga ada counselor. Jadi sebenarnya mencari akar kenapa sih dia kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya prestasi kerja mungkin dia baik-baik aja atau dia malah berprestasi gitu. Tapi attitude-nya baperan yang akhirnya mempengaruhi orang lain yang ada di company tersebut gitu. Nah, itu biasanya ada company yang menyediakan counselor untuk mencari tahu kenapa sih doi kayak gitu. Gitu ya.